Penasaran gak sih, kenapa ya harga-harga barang di Indonesia bagian timur itu bisa jauh lebih mahal ketimbang di Jawa? Ini pertanyaan lama dan rasanya kita semua udah tahu jawabannya. Tapi, gimana kalau ternyata jawaban yang selama ini kita pegang itu keliru? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Pertanyaannya kan simpel banget. Kenapa orang di timur harus bayar lebih untuk barang yang persis sama? Ternyata, jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Pasti sering dengar kan penjelasan yang satu ini. Katanya kapal-kapal bawa barang penuh dari Jawa ke timur, pulangnya melompong, kontainernya kosong. Nah, ongkos pulang kosong inilah yang katanya bikin biaya logistik jadi bengkak dan akhirnya harga barang jadi selangit. Nah, ini dia nih masalahnya. Penjelasan ini tuh udah diulang-ulang terus sampai jadi semacam kebenaran umum. Udah kayak common sense saja. Kedengerannya logis banget, gampang diterima, dan hampir semua orang setuju. Tapi pertanyaannya, datanya beneran ngomong gitu nggak? Dan angka ini wah kelihatannya jadi bukti pamungkas kan? Rata-rata 77% kontainer yang balik dari Indonesia Timur itu emang kosong. Di Jayapura malah bisa sampai 84%. Udah selesai dong kasusnya? Eits, tunggu dulu. Nah, ini nih bagian yang super menarik. Coba kita bandingin sama Indonesia bagian barat. Di Belawan, 66% kontainer balik kosong. Di Palembang, 74%. Kalau dirata-ratain, Indonesia bagian barat itu sekitar 70%. Beda sih sama timur, tapi tipis banget. Jauh dari kata dramatis. Dan boom, disinilah argumen soal kontainer kosong itu langsung ambruk. Logikanya, kalau di barat tingkat kekosongannya juga tinggi tapi harga nggak semahal di timur, berarti kontainer kosong ini bukan penyebab utamanya. Dia cuma bagian kecil dari cerika. Oke. Jadi kalau kambing hitamnya bukan kontainer kosong, terus apa dong biang keroknya? Jawabannya, ternyata bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang di pelabuhan. Kenalin, ini dia penjahat utamanya, ketidakpastian waktu. Maksudnya apa? Gampangnya gini, nggak ada yang bisa jamin kapan kapal berangkat, kapan barangnya nyampe, atau berapa lama barang itu bakal ketahan di pelabuhan. Semuanya serba nggak pasti. Sekarang, coba deh posisikan diri Anda sebagai pedagang di Ambon atau Jayapura. Kalau Anda nggak pernah tahu kapan stok barang berikutnya datang, apa yang Anda lakuin? Ya pasti jaga-jaga kan? Anda bakal nyetok barang lebih banyak dari seharusnya. Yang artinya modal kerja Anda jadi lebih banyak yang mati. Dan mau nggak mau, Anda naikin margin keuntungan buat nutupin semua risiko itu. Jadi, poin utamanya di sini adalah harga mahal yang dibayar konsumen di timur itu bukan cuma soal ongkos kirim. Harga mahal itu adalah pajak yang harus mereka bayar untuk sebuah sistem logistik yang nggak bisa diandalkan. Mereka membayar untuk ketidakpastian. Slide ini ngejelasinnya pas banget deh. Kontainer kosong sama biaya angkut yang mahal itu cuma gejalanya, cuma flu-nya. Penyakit utamanya yang jadi akarnya, ya ketidakpastian waktu ini. Selama penyakitnya nggak disembuhin, gejalanya bakal muncul terus. Nah, ini kan jadi jelas kalau diagnosis kita selama ini salah, ya obat yang kita kasih juga pasti salah sasaran. Terus, apa dong solusi yang beneran bisa nyembuhin penyakit yang sebenarnya? Kita lihat dulu model yang ada sekarang. Prosesnya tuh panjang dan rapuh banget. Ada permintaan ditual, pesan barangnya ke Surabaya atau Jakarta, terus nungguin proses pengiriman yang lama dan gak jelas kapan sampainya, rantainya kepanjangan. Sekarang bandingkan dengan solusi ini, membangun pusat distribusi atau hub regional, kita ambil contoh di Ambon. Jadi barang dalam jumlah besar itu dititipin dulu di Ambon. Begitu ada permintaan dari pasar-pasar yang lebih kecil di sekitarnya, pengirimannya jadi jauh lebih pendek, lebih sering, dan yang paling penting jauh lebih bisa diprediksi. Ini benar-benar mengubah cara kita mikir loh. Tujuannya jadi bukan cuma potong ongkos kirim. Tujuannya adalah memotong jarak itu sendiri. Tapi bukan jarak dalam kilometer, melainkan jarak dalam makna ekonominya. Dengan adanya kepastian, Ambon yang tadinya terasa jauh dari Tual, kini jadi terasa dekat. Pada akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang menohok. Indonesia Timur itu mahal bukan cuma karena secara geografis letaknya jauh dari Jawa. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Iya, mahal. Karena dalam prakteknya, ia masih terlalu jauh dari yang namanya kepastian. Jarak dari ketidakpastian inilah yang sebenarnya harus kita perpendek. Jadi ya kalau kita ke pelabuhan, yang kelihatan mata ya cuma kontainer-kontainer kosong itu. Gampang banget buat nunjuk itu sebagai biang keladi. Itu hal yang paling kasat mata.
Tapi yang nggak kelihatan, yang diam-diam ada di dalam setiap label harga barang, itulah biaya ketidakpastian. Dan pada akhirnya, itulah yang sebenarnya dibayar oleh masyarakat di Indonesia Timur setiap harinya.